Ketika hari menjelang maghrib, tentara sudah memblokade Bobur Square. Jadi segala penjuru menuju Bobur Square itu sudah mereka blokade. Jalannya ditutup dengan APC, ditutup dengan kendaraan militer, ditutup dengan bus. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk atau keluar. Dan tanpa ada peringatan, aparat dan tentara langsung. Oke, kembali lagi di jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Semoga lu yang menonton ini sedang dalam keadaan sehat, kakinya baik-baik saja, hidungnya juga masih dua ya kan, mulut tidak berbusa alias overdosis. Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini gue akan seperti biasa ya, cerita-cerita santai lah. Cerita-cerita santai yang sebenarnya gue nih nggak tahu nih mau bahas apa tadinya. Tapi ketika kita kemarin dikalahkan oleh suatu negara yang bernama Uzbekistan, akhirnya gue mencarilah apa sih yang bisa kita kulik dari Uzbekistan ini nih. Apakah ini negara baik-baik aja nih? Apa sebenarnya dia punya catatan hitam dari negaranya tersebut ya? Harus kita akui ya, ini sebelum kita masuk ke inti ya, gue mau curhat aja dikit. Harus kita akui, Uzbekistan memang layak final. Itu ya nggak perlu kita jelasin lagi ya kalau kita lihat cara permainan ya. Tapi wasitnya itu ya minimal kita ajak partai seru kali ya. Tuh wasit kayak gitu tuh, aduh. Oke lah kalau kita kalah tanpa ada kontroversi dari wasit ya, gue juga oke gitu ya. Gue menerima nih, bukan agak menerima, cuma gue nggak menerima cara wasitnya memimpin pertandingan aja gitu. Nah, sebenarnya ketika video ini akan tayang nih kan, kalau nggak salah harusnya sih hari Jumat ya. Nah, hari Jumat ini seharusnya kita udah mengetahui nih, kita apakah kita juara 3 dan menuju Paris atau kita kalah melawan Irak nih. Jadi ketika video ini tayang, jadi gue ada dua versi nih. Pertama kalau kita menang ya, alhamdulillah kita menang, juara 3. Akhirnya kita ke Paris setelah 68 tahun ya kalau gue nggak salah ya. Kita akhirnya berada di ajang Olimpik untuk sepak bola nih. Selamat buat STY dan seluruh punggawa timnas U23 ya. Respect. Kalau kalah, oke kita kalah kemarin ya lawan Irak. Kita nggak bisa juara 3. Masih ada satu kesempatan lagi untuk menuju Olimpiade Paris yaitu melawan Guinea. Semoga ini menjadi pembelajaran buat pemain-pemain timnas juga. Semoga rasa semangat dan nasionalismenya tidak pudar ketika lawan Guinea karena tujuan kita adalah Paris. Itu dia. Kalau kalah ya. Nah, untuk kali ini seperti gue bilang tadi, gue akan membahas Uzbekistan ya. Jadi di Uzbekistan itu ada catatan hitam. Menurut gue sih catatan hitam ya. Bulan Mei tahun 2005 ini merupakan tahun dan bulan yang tidak akan dilupakan oleh warga kota Andijan. Andijan ini adalah kota yang terletak di sebelah timur Uzbekistan. Ini nih ceritanya nih. Sebelumnya, pada Juni 2004, 23 pengusaha lokal Andijan ini ditangkap oleh kepolisian. Mereka ini dituduh sebagai anggota dari ekstremis Islam bernama Akromia. Akromia ini adalah kelompok organisasi Islam yang disebut-sebut oleh pemerintah Uzbekistan adalah ekstremis atau teroris ya. 23 orang ini akan menjalani sidang pada 11 Februari 2005 di pengadilan Altinkul. Sepanjang pengadilan berlangsung, keluarga, kerabat, serta pegawai-pegawai dari pengusaha tersebut ini melakukan aksi protes lah. Aksi protes atau bisa kita sebut dengan mendemo. Mereka berbaris di depan pengadilan. Itu selama pengadilan berlangsung. Demonstrasi ini tuh awalnya tenang-tenang aja, tenang. Ya, mereka tuh nggak ada orasi, nggak ada apa, udah cuma duduk diem aja dan terorganisir, ada yang berdiri juga. Nah, lambat laun ini mencapai ratusan orang nih, semakin seringnya peradilan berlangsung. Karena kenapa sih mereka melakukan itu? Karena mereka menuntut atas ketidakadilan penangkapan terhadap 23 orang tersebut. Mereka merasa nih
nggak adil nih, kok tiba-tiba main diambil aja, dituduh-tuduh aja gitu. Dan pada 12 Mei 2005, ini demonstran mencapai ribuan orang. Ribuan orang ini berada tepat di depan pengadilan tersebut. Harusnya 23 orang ini pada tanggal 12 Mei itu dijadwalkan ya pembacaan putusan ya. Tetapi itu dibatalkan. Saat yang bersamaan, ini demonstran tuh mulai menyadari ada beberapa demonstran muda ditangkap oleh aparat. Dan pada dini hari menuju tanggal 13, ya seputaran jam-jam 12, jam 1, itu ada sekitar 50 sampai 100 orang itu menyerang kantor polisi dan barak dari Kementerian Pertahanan. Mereka ini 50 sampai 100 orang ini mereka mengambil senjata-senjata yang ada di kantor polisi dan di barak, serta mereka mengambil kendaraan militer yang ada di barak pertahanan tadi. Setelah itu mereka sudah dipersenjatai lengkap, mereka langsung menyerang penjara Andijon. Penjara ini adalah tempat di mana 23 orang tersebut ditahan. Mereka menyerang penjara tersebut, mereka membebaskan 23 orang pengusaha lokal itu, serta membebaskan ratusan tahanan lainnya yang ada di sana. Setelah itu mereka bergerak mengambil alih Hokimiyat. Hokimiyat ini adalah kantor administrasi pemerintah ya. Kantor administrasi pemerintah atau provinsi. Jadi kayak kantor kecamatan gitu mungkin ya. Di sana, dia itu mengambil polisi dan pegawai negeri untuk dijadikan sandera. Pada pagi harinya, 13 Mei 2005, kelompok bersenjata ini, karena dia sudah mengambil senjata dari kantor polisi dan barak yang tadi gue bilang, mereka, warga, dan supporter 23 orang tersebut, mereka itu berkumpul di Bobur Square. Bobur Square ini adalah lapangan yang berada di depan kantor provinsi tadi ya. Aksi ini mereka memancing warga Andijan sendiri ya. Mereka melihat, wih rame juga nih. Nah, karena para warga ini itu melihat seperti ini, bisa kita memanfaatkan momentum ini untuk tidak hanya protes terhadap ketidakadilan yang dialami oleh 23 orang tersebut, tetapi juga kita protes atas kebijakan-kebijakan pemerintah Uzbekistan pada saat itu. Akhirnya warga-warga itu mereka bergabung dengan para kelompok lainnya lah yang ada di situ, para demonstran yang lainnya. Dan mayoritas dari mereka itu tidak bersenjata ya, ibu-ibu, dan banyak ada beberapa anak kecil. Jadi mereka memprotes penindasan pemerintah, tingginya angka kemiskinan, banyak lah. Malah jadi perembet kemana-mana gitu. Nah, di saat bersamaan ketika protes sedang berlangsung, itu tentara dengan menaiki EPC dan truk militer, itu mereka berlalu lalang sembari patroli, tetapi juga mereka menembakkan senjata secara random ke arah pendemo. Ke atas misalnya, yang bertujuan untuk nakut-nakutin aja gitu. Ketika hari menjelang maghrib, tentara sudah memblokade Bobur Square. Jadi segala penjuru menuju Bobur Square itu sudah mereka blokade. Jalannya ditutup dengan EPC, ditutup dengan kendaraan militer, ditutup dengan bus. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk atau keluar. Dan tanpa ada peringatan, aparat dan tentara langsung menembakkan senjata api ke demonstran secara membabi buta. Ratusan orang ditembak menggunakan sniper dan tentara dari dalam mobil EPC. Jadi dari dalam mobil ada yang nembak, dari atas sniper juga ada yang nembak. Jadi situasi menjadi chaos kan. Situasi yang chaos atau kacau ini membuat warga Andijannya itu mereka pergi. Ada beberapa seratusan warga itu akhirnya mereka memutuskan untuk pergi mengarah ke Kyrgyzstan, yang dimana itu dilalui dengan long march atau jalan kaki selama 10 jam. Nah, ketika berjalan kaki ini menuju perbatasan Kyrgyzstan, mereka pun juga ditembaki oleh aparat. Ada beberapa yang meninggal. Walaupun akhirnya kebanyakan dari mereka akhirnya sampai di perbatasan. Nah, bagaimana sih respon pemerintah Uzbekistan sendiri dengan adanya kejadian pembantaian ini? Pemerintah Uzbekistan menyatakan pembunuhan di Andijan ini adalah aksi terorisme. Dan mereka mengatakan bahwa total yang mati itu ada 187 orang.
Kebanyakan dari mereka itu adalah para teroris dan bandit-bandit yang bersenjata tadi. Dan mereka juga bilang bahwa yang menembakkan ke arah para demonstran itu ya kelompok bersenjata itu sendiri, bukan tentara dari pemerintah. Tetapi apa yang diberitakan oleh pemerintah Uzbekistan itu berbanding terbalik dengan reportase di lapangan oleh para jurnalis-jurnalis yang independen serta jurnalis internasional ya. Jadi Human Rights Watch itu menyatakan ratusan orang terbunuh. Itu diperkirakan sekitar 200 hingga 500 orang. Bahkan ada yang gue baca satu jurnal, dia bilang diperkirakan itu hampir 700 malah nyawa melayang dari kejadian di Bobur Square tadi. Para orang yang melarikan diri menuju ke Kirgistan, yang gue bilang tadi, mereka pun ditembaki. Walaupun akhirnya Kirgistan membuka pintu perbatasan mereka dan membuat camp pengungsian ya di situ ya. Jadi ada ratusan orang, akhirnya mereka mengungsi di situ di dalam camp pengungsian yang ada disediakan oleh pemerintah Kirgistan. Setelah kejadian di Bobur Square itu ya, kejadian yang membabi buta para demonstran ditembaki ini, itu banyak warga Andijan sendiri yang mereka tuh ditangkap. Setelah ditangkap, mereka disiksa, dipukuli, dan dipaksa untuk mengaku bahwa mereka adalah bagian dari anggota teroris atau kelompok ekstrem Islam. 4 bulan dari kejadian tersebut, jumlah pasti berapa yang mati itu tidak diketahui. Tidak ada yang tahu pasti berapa juga yang hilang. Mayat-mayatnya ini, ada beberapa yang langsung dimakamkan di dekat Dobur Square itu. Bobur Square itu. Ada juga yang entah kemana nggak tahu. Karena ratusan orang tadi kan. Organisasi Human Rights Watch itu juga menyatakan mereka ini tidak menemukan indikasi para pendemo atau kelompok bersenjata tadi itu mempunyai agenda terorisme. Jadi itu nggak ada tuh. Wah ini organisasi terorisme nih, ekstremis nih, nggak ada sama sekali. Dan interview dengan beberapa warga sekitar di sana ya, itu juga mereka itu protes, melakukan aksi demonstrasi, itu menuntut ketidakadilan pemerintah, penindasan dari pemerintah, kondisi ekonomi mereka yang miskin karena kebijakan pemerintah. Dan tidak ada mereka ini berdemonstrasi untuk ingin membuat suatu negara Islam gitu, nggak ada sama sekali. Nah, gue juga lihat di salah satu interview dengan salah satu pengusaha lokal yang akhirnya dia bisa terbang ke Swedia ya. Sekarang dia udah ada di Swedia. Ketika ia ditangkap, ia itu disuruh menandatangani satu surat yang menyatakan bahwa dia bagian dari Akromia itu. Tapi dia nggak mau. Karena dia nggak mau, akhirnya dia diancam. Kalau lu nggak mau, anak dan istri lu bisa gue apa-apain. Gitu kasarnya. Ya mau nggak mau dia tandatanganin dong. Apalagi udah ada ancaman ke anak dan istrinya. Nah kenapa sih ini 23 pengusaha ini ditangkap? Pengusaha lokal ini kenapa ditangkap sih? Nah, gue dapat ininya ya, kenapa gue dapat jawabannya kenapa mereka ditangkap. Mereka itu memiliki koperasi serta bisnis juga gitu. Entah 23 orang ini mereka bersama-sama membuat satu koperasi atau gimana, gue kurang tahu. Nanti gue sertakan ya linknya. Nanti lu bisa baca jurnal itu. Jadi itu kasarnya gini ya intinya. Jadi mereka mempunyai koperasi serta bisnis yang berdasarkan keyakinan dan praktik Islam. Koperasi ini memungkinkan mereka untuk membuat jaringan luas perusahaan yang menggabungkan sumber daya dan saling menguntungkan. Serta mereka harus terlibat dalam kegiatan amal yang membuat keamanan sosial untuk karyawan, serta lingkungan tempat mereka kerja. Lingkungan ini yang maksud gue kayak warga-warga sekitar tempat mereka kerja. Itu juga harus mendapatkan manfaat dari usaha yang mereka jalani. Jadinya nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang indikasi untuk menyalahi aturan pemerintah gitu. Murni, kalau menurut gue ini murni karena mereka Islam aja. Jadinya, apalagi keadaan politik saat itu mungkin lagi banyak ekstremis-ekstremis ya.
di negara-negara sekitar Uzbekistan. Jadinya pemerintah Uzbekistan tuh agak parno nih. Takutnya nih kalau kuat nih di Andijan, masyarakat Islamnya mereka bisa memerdekakan diri nih gitu. Soalnya kan masih mereka kan baru merdeka tahun 91. Nah, masih ada semi-semi komunismenya lah ya. Mungkin ya, luruskan gua kalau gua salah di kolom komentar. Nah, kelompok Akoromia sendiri tuh apa sih? Ini jujur aja gua nggak dapet hal konkret tentang kelompok teroris yang disebut teroris ini, Akromia. Jadi setelah gue cari-cari, itu malah menurut beberapa jurnalis serta jurnal, Akromia ini itu adalah narasi yang dibentuk oleh pemerintah Uzbekistan sendiri untuk menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Cuma itu yang gue dapat ya. Kalau lu mempunyai penjelasan yang lebih oke gitu tentang kelompok Akromia ini, boleh tulis di kolom komentar. Takutnya gue juga salah kan. Soalnya ya ada sih ininya ya, pendirinya tuh dia katanya pernah belajar di Hizbut Tahrir, pernah dituduh juga sebagai dalang dari bom bunuh diri di Tashkent dan lain-lain lah, cuman sebenarnya nggak terbukti gitu. Nah, jadi itu cerita yang hari ini gue ceritakan tentang Uzbekistan. Ternyata mereka mempunyai catatan hitam yang sangat parah ya ini ya, dan tidak akan bisa dilupakan, soalnya 2005 ini terhitung baru ya. Kalau yang nonton ini sampai habis ada tambahan informasi atau meluruskan apa yang udah gue sampaikan, kalau ternyata gue salah, boleh tulis di kolom komentar dengan berbicara dengan baik ya. Kalau Anda tidak berbicara dengan baik, akan saya kirimkan wasit yang memimpin laga Uzbekistan dan Indonesia ke rumah Anda ya. Atau mau saya kirimkan Bung Toel, makanya ya. Oke, hari ini itu aja. Ketemu lagi di lain waktu. Oke.